selanjutnya teman-teman sekalian, apa sih kewajiban, apa sih syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi di Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur bahwa yang boleh dilayani tentu yang memenuhi syarat. Syaratnya itu dia adalah warga negara Indonesia. Ya. Kemudian bagaimana pembuktiannya sebagai warga negara? Dia memiliki KTP, tidak ada KTP boleh kartu keluarga, tidak ada kartu keluarga boleh SIM, tidak ada itu boleh paspor, tidak ada itu boleh keterangan desa, keterangan dari desa, keterangan penduduk dari desa atau kelurahan. Selanjutnya sebagai pemenuhan syarat masyarakat miskin, boleh dia pemegang kartu prasejahtera, dia penerima raskin, kemudian dia memiliki keterangan tidak mampu dari desa dan lurah. Tetapi tidak semua permohonan yang masuk itu kita terima. Kita masih ada proses seleksi. Apakah benar memenuhi syarat? Benarkah dia masyarakat miskin? Tetapi hampir 100% yang mengajukan permohonan yang sudah lengkap selama ini kita pasti layani. Hanya kendalanya Bapak Kapolsek, Bapak Pandibo Malarangeng, DIPA yang tersedia itu misalnya dari kementerian hanya menyediakan kami alokasi menangani 100 perkara setahun, tetapi perkara yang kita tangani lebih 300. Ya, maka yang 200 ini menjadi ibadah bagi jajaran YLBH Bakti Keadilan. Ya. Jadi sudah menjadi khas bagi jajaran YLBH Bakti Keadilan jika surat kuasanya sudah menggunakan kopi YLBH Bakti Keadilan, itu sudah dipastikan bantuan hukum cuma-cuma, apakah diberi oleh negara ataukah biaya swadaya. Sesuatu perbuatan tindak pidana, tidak ada informasi, tidak ada saksi, nah polisi juga tidak dapat melanjutkan perkara-perkara yang ditangani. Polisi dalam hal ini menangani kasus, ya perlu didukung keterangan dari berbagai saksi. Ada di pasal 184 bahwa ada keterangan saksi, ahli, ada barang bukti, ada keterangan terdakwa. Itulah yang mendukung pengungkapan terjadinya sesuatu tindak pidana. Terkait dengan Propam, karena saya pengemban fungsi Propam, jadi selain saya Kapolsek di sini, saya mengemban fungsi Propam, profesi dan pengamanan kepolisian. Jadi selama adik-adik di sini melaksanakan kuliah kerja lapangan, jika ada anggota polisi, Polres Suwajo atau Polsek Tempe atau Kapolsek Tempe yang melakukan pelanggaran, silakan laporkan. Jadi bukan hanya anggota saya, termasuk saya. Jadi kalau ada anggota Polres Suwajo, Polsek Tempe, apalagi Kapolsek Tempe yang melakukan pelanggaran, segera laporkan. Karena sekarang kita ini polisi sadar kamera. Kita ini polisi harus sadar kamera. Nah yang dicari yang unik-unik. Kemarin ada kejadian di sekitar Masjid Raya yang melakukan penganiayaan adalah satpam, karena satpam pakaiannya pakaian polisi menganiaya, viral. Nah, karena saya tugas di sini, saya kumpul datanya, saya kumpul paketnya, saya kirim cepat ke Makassar ke Kabid Propam Polda dan Irwasda. Akhirnya penanganannya cepat. Saya begini, ya saya kenal juga ini melaporkan ke Pak Kapolres. Saya sudah divaksin Pak. Saya ikut vaksinasi kemarin. Ya. Saya sampaikan bahwa waktu saya baru vaksinasi pertama. Ya. Saya ditanya, kenapa vaksinasi pertama? Baru vaksinasi pertama. Saya bilang begini, waktu mall ditutup untuk orang yang tidak vaksinasi tidak ada di masalah. Tidak ada di masalah. Tapi waktu pasar malam ditutup, tidak bisa orang masuk,
tidak divaksin, tidak boleh masuk di pasar malam. Saya bilang vaksin mak cepat. Lebih takut tidak masuk pasar malam daripada COVID. Ya. Ini motivasi seperti ini yang muncul itu namanya adalah motivasi negatif. Ya, tapi kalau motivasi positif yang muncul di masyarakat, apa yang mendorong orang muncul motivasi positif? Itu adalah rasa keadilan. Kalau orang diperlakukan adil, maka cenderung dia taat hukum dan sadar hukum. Tapi kalau orang pernah merasakan ketidakadilan, maka saya yakin dia akan cenderung tidak taat hukum dan tidak sadar hukum. Kenapa? Rasa keadilan itu sangat melekat kepada mindset orang. Satu kali dia merasa tidak diperlakukan tidak adil, maka pasti itu yang diingat terus. Ya, pasti itu yang diingat terus. Ya, tapi kalau dia diperlakukan dengan adil, maka pastilah dia mentaati hukum itu. Nah, itu faktor internal. Itu faktor internal, orang mentaati hukum karena faktor internal. Yang oleh LBH Bakti Keadilan hari ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, karena ini kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu bisa meningkatkan tingkat ketertiban dan keamanan. Karena kalau orang semua sudah paham hukum, sudah tahu bagaimana hukum itu bekerja, maka dia akan cenderung taat hukum. Jadi saya sangat salut kepada LBH Bakti Keadilan ini karena memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi kegiatan tadi ini dilakukan dengan kerjasama dengan mahasiswa. Mahasiswa ini bisa menyebarkan informasi-informasi melalui apa yang disampaikan tadi melalui sosialisasi. Terima kasih. Nah, hari ini tadi dari pagi sampai siang kita telah melaksanakan penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma dan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyuluhan ini bekerja sama dengan mahasiswa kuliah kerja praktik Universitas Muslim Indonesia dengan pemateri saya selaku Direktur LBH Bakti Keadilan, kemudian ada Bapak AKP Abdul Rahman SH MHMM, Kapolsek Tempe, dan ada Pak Dr. Andi Bok Malarangan, Sarjana Hukum Universitas Hukum, Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lemadu Keleng. Penyuluhan hukum ini salah satu kegiatan kewajiban LBH Bakti Keadilan dalam bidang non litigasi. Ini sudah berjalan 6 tahun, kita dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, dari komunitas ke komunitas, senantiasa melakukan penguatan ke masyarakat, ke komunitas tentang bantuan hukum dan berbagai aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Untuk hari ini pesertanya itu dari berbagai elemen kemahasiswaan, ada dari PMII, ada dari mahasiswa UMI, ada dari mahasiswa Prima dan lain-lainnya. Ya, alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dengan baik.